Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai dua komentar dari sahabat kita yang beliau alhamdulillah mendapatkan hikmah, mendapatkan keajaiban, barokah riyadhahnya, barokah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari hajatnya yang butuh sepeda motor, bahkan sampai rumah Allah berikan dengan jalan yang tidak disangka-sangka sahabat. Ini bukan masalah motor atau rumahnya sahabat, tapi ini masalah keimanan kita. Ketika kita misalkan butuh sesuatu yang secara akal tidak mungkin, secara zahir tidak mungkin karena keterbatasan kita dalam hal apapun sahabat, tapi ternyata karena kebesaran Allah, karena karunia Allah, karena rahmat dari Allah, kemudian hal itu bisa kita capai. Inilah yang kita bahas sahabat, bukan masalah harta dunianya. Karena itu seperti apakah kisahnya ini, komentarnya ini? Sebelumnya seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, maka langsung saja saya akan bacakan komentar yang pertama ini. Ini komentarnya dari user, tidak ada namanya sahabat. Beliau berkata, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan semua teman-teman semua, saya sudah lama ngamalin sholawat. Alhamdulillah saya nggak pernah kekurangan. Padahal saya dan suami nggak kerja tiap hari, tapi setiap butuh uang selalu ada aja dari jalan yang nggak disangka-sangka. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya sholawat untuk minta motor yang kuat. Entah beberapa hari aku sholawat, saya lupa karena memang nggak kuingat-ingat. Tiba-tiba anakku pengen ganti motor, sedangkan motor yang lama masih bagus dan itu diberikan ke saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah nggak khawatir lagi kalau mau bepergian jauh. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah sahabat ya. Jadi beliau ini pengamal sholawat juga yang katanya memang pekerjaannya tidak seberapa, tidak bekerja setiap hari, tapi apapun kebutuhannya itu selalu dipenuhi oleh Allah. Kalau Anda yang pernah melihat video saya yang berjudul Jangan Pernah Menuhankan Uang, maka inilah contoh mutlaknya sahabat. Ada sebagian orang memang yang secara materi itu tidak bisa tercukupi kebutuhannya, tapi ternyata karena kebesarannya Allah, karena dia sangat mendekatkan diri kepada Allah, jangan karena hanya kebutuhannya, bahkan keinginan apapun diberikan oleh Allah. Yang secara zahir tidak kuat untuk umroh, tapi ternyata bisa berangkat umroh sahabat. Yang secara zahir tidak kuat bangun rumah, beli mobil, tapi ternyata dia ingin mobil, diberikan mobil oleh Allah sahabat. Inilah gunanya kalau kita tidak menuhankan uang, kalau kita tidak bergantung kepada uang sahabat. Dan kalau tidak percaya, silahkan dipraktekkan sahabat. Jangan uang jangan menjadi halangan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Contoh, karena kita penghasilannya misalkan per bulan hanya 500.000, kemudian kita ingin umroh. Ini kebanyakan yang terjadi seperti ini sahabat. Harga umroh rata-rata 30 juta ke atas, sehingga dalam pikiran kita diganggu oleh setan. Ah, ngapain berdoa umroh yang tidak mungkin katanya. Penghasilannya cuma 500.000, minta umroh, belagu kalian. Kata setan ini sahabat. Nah, kalau kita menuruti hal ini, kita akan takut berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena di pikiran kita ada halangan, yaitu berupa uang, materi sahabat. Di pikiran kita, kalau uang tidak cukup, maka tidak mungkin kita pergi ke Mekah. Atau kita ingin meminta rumah, tapi karena memang penghasilan hanya 500.000, kita takut minta, sehingga kita tidak berdoa kepada Allah. Maka sebenarnya kita telah melakukan yang namanya syirik khafi. Uang menjadi pembatas antara kita dengan Allah. Seandainya kita seorang yang mengerti, maka tidak usah pikirkan penghasilan kita, tidak usah pikirkan berapapun uang kita. Kalau berdoa, ya berdoa saja. Jadi ini contoh mutlak seseorang yang tidak bergantung pada uang, yang tidak menuhankan uang, maka insya Allah semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah sahabat. Karena Allah itu maha kaya dan maha memberi kekayaan. Kemudian sahabat,
komentar yang kedua. Komentar yang kedua ini dari Melisa. Beliau berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah, saya juga berkat amalin sholawat munjiat 1000 kali dan sholawat Jibril 15.000 kali sehari." Masya Allah, banyak sekali ini sahabat. Alhamdulillah, apa yang saya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen punya rumah sendiri, hasil keringat sendiri, diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumahnya seperti yang saya minta di doaku, Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sekeluarga selalu dalam lindungan maksudnya ini sahabat. Semoga Pak Ustadz dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin sahabat. Jadi beliau mengamalkan sholawat munjiat 1000 kali dan sholawat Jibril 15.000 kali. Masya Allah, ini ekstrim sekali ini sahabat. Ini jumlah yang tidak sedikit, yang kalau tidak terbiasa pasti tidak akan bisa istiqomah sahabat. Jangankan berbulan-bulan, bahkan 3 hari 4 hari saja, kalau tidak memang betul-betul diberi karunia oleh Allah hatinya, maka tidak akan bisa istiqomah sahabat. Karena sholawat munjiat 1000 itu banyak, sholawat Jibril 15.000 itu banyak sahabat. Nah, beliau akhirnya doanya diijabah oleh Allah katanya, untuk bisa membangun rumah bahkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau kita ingat sahabat, cara Allah menjawab doa itu dengan 3 hal. Yang pertama, dijawab secara langsung sesuai permintaan kita. Kemudian yang kedua, Allah menjawabnya tidak secara langsung karena masih belum waktunya. Dan yang ketiga, Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita sahabat. Nah, qadarullah, ternyata sahabat kita ini dijawab doanya oleh Allah sesuai dengan permintaan beliau sendiri sahabat. Dan memang inilah yang akan terjadi ketika kita berdoa kepada Allah dengan wasilah-wasilah amalan yang dicintai oleh Allah. Apalagi dengan amalan sholawat sahabat. Karena itu, jangan pernah takut untuk beriadah, jangan pernah takut untuk mengamalkan sholawat atau zikir apapun, untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Karena sekali lagi sahabat, Allah itu maha menerima setiap doa, Allah itu maha pemberi rizki, Allah itu maha memberi kaya, maha memberi kekayaan dan maha kaya sahabat. Dan Allah itu maha dermawan sahabat. Kalau Anda pernah bertemu dengan seseorang yang kaya raya misalkan, kemudian juga sangat dermawan, kita minta apapun ke orang tersebut pasti dikasih misalkan. Jangankan sampai minta, kita ketemu kalau ingin sesuatu saja, kemudian karena diketahui oleh orang kaya tersebut, kemudian kita dibelikan, saking dermawannya orang itu, maka ketahuilah sahabat bahwasanya Allah jauh 1000 kali lipat lebih dermawan dari orang itu sahabat. Dan itulah Allah sahabat. Dan ini pula yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, agar kita tidak ragu dalam berdoa kepada Allah, terlebih dengan wasilah sholawat atau zikir apapun. Jadi ini sahabat yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan 2 komentar sahabat kita ini dapat menggugah keimanan kita untuk lebih husnudzon lagi kepada Allah, lebih semangat lagi dalam berzikir, baik itu sholawat atau zikir apapun sahabat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.